Nah, ini data yang sederhana ya. Dia kan data berbicara untuk mengetahui. Saya nggak pernah kan kita ngomong, kita masuk ke one way, kita ngomongin secara teoritis one way apa adalah kita nggak mau ngapain. Kalau ingat one way bahwa one way itu ada parametrik yang membandingkan lebih dari 20 data, hati-hati dengan variannya. Itu aja yang harus diingat di otak kamu. Jangan yang diingat itu apa definisinya. One way sama. Nah, satu arah biasanya digunakan untuk menguji data pengaruh bantuan. Bingung kalau kayak bacanya. Nah, satu faktor. Ini kan, berarti kalau dosennya ngomong digunakan untuk menganalisis data yang disesuaikan ke dalam satu faktor. Dalam pengujian apa ada beberapa khusus yang memperhatikannya itu sampai bisa acak. Bingung kan ini? Oke, nggak ada pertanyaan, nggak namanya. Orang yang ngomong aja ngerti, gimana yang ditanya? Kan susah kalau statistik ini kalau saya pindah ini, ya masuk nih PowerPoint. Nah, karena saya pernah kuliah dapat model kayak ini. Nah, ya kan? Nah, ini kita pakai ini. Ya kan? Bisa bacanya itu statistik itu harus apa ya? Bahasanya tuh saya bilang kayak bahasa terjemahan, jadi kadang nyanyi sendiri gitu. Oh ini ngomongnya. Nah, baru kita masuk ya ke depan. Nah, jadi gini ya, gini. Ya, kan selalu apakah ada? Jadi ada kalau pertanyaan terus. Jadi kalau ada dosennya nanti cari judul ya salah kalau cari judul. Ya kenapa? Dari masalah penelitian. Masalah penelitian itu apa gitu? Ada nggak ya misalnya apa sih yang membutuhkan orang sekarang beli obat bebas itu? Apakah dia tanya ke dokter atau informasi dari media sosial? Atau memang ada hal lain? Nah, ini kan pertanyaan kan ketika orang itu memutuskan membeli obat bebas, apa yang jadi dasar informasi? Media sosial kah? Atau dari televisi? Atau media sosial? Di breakdown lagi, media sosial apa? Platformnya biasanya? Apa berupa TikTok yang semacam itu? Atau berupa media sosial kayak Instagram atau Facebook? Kan bisa dikali kan? Nah, ini pertanyaan dulu, baru judulnya ini analisis faktor yang mempengaruhi seseorang membeli obat bebas. Variabel yang digunakan misalnya latar belakang pendidikan, misalnya media sosial. Baru variabel yang kita pilih. Setelah kita tahu masalahnya, baru kita tentukan variabelnya apa. Nah, makanya kamu dengar kan, nah jangan pakai multivariat ya. Multivariat itu harus S2. Kalah, belum kita bilang. Pakai aja multivariat aja dari itu. Takut banget itu lebih dari 21 faktor. Kalau SD3 2 aja ya. Faktor ini mempengaruhi ini. Kalau kamu punya pemikiran ada 3 faktor, pakai. Nanti kita baca sama-sama. Pakai multivariat, pakai regresi linear. Logistik. Boleh aja. Itu ya usah takut, nggak ada batasannya gitu. Cuman berani berbuat, berani bertanggung jawab. As long as you can see, udah dapat datanya. Variabelnya ada lebih dari 2 itu aja. Jadi nggak usah terlalu didewakan. Multivariat itu susah, janganlah ya kalau ngajar itu belajar tuh dibuat kayak gitu. Saya nggak pernah. Kalau ngajar aplikasi tuh orang-orang sini mudah pak, pakai AMS mudah dulu. Kalau udah susah itu, ya. Kalau sama anak-anak kalau itu pak, nah udah. Nanti kalau saya terus jawab ini. Gitu. Oke itu dulu mental. Jadi jangan ya deh itu kan kayak lagu kamu itu bikin orang jadi nggak. Itu kalau kamu cowok denger lagu Yuli itu dia bilang apa di middle liriknya itu kan dia bilang apa itu nggak bisa dia bilangnya jawabnya kan aku bisa membuat itu orang berarti itu orang memang penakut saya bilang tapi saya nggak sukanya kasihnya si Yura ya saya tetap bukan versi dari Dewa 19 gitu. Bapak kan akhirnya di zaman Dewa Pak Ilham jadi saya udah harapkan lagi dengan versinya daripada Ilham. Nah jadi kalau memang ada multivariat jadi kalau penelitian itu bukan dibagi dua nak, bivariat sama multivariat nggak ada dibagi dua. Penelitian itu cuma datanya parametrik non parametrik, tipenya itu ada yang membandingkan, ada yang mencari keterkaitan. Nggak ada istilah. Ada kalau nanti dengar, multivariat ada dua, bivariat dengan multivariat. Bivariat hanya membandingkan dua variabel, kan? Ada.
Ketika kita ngomong variat dengan multivariat itu kemampuan kita aja, sekena kasusnya aja. Ya kalau memang harus divariat, kalau memang harus multivariat, nggak masalah di tiga. Cuma memang kalau multivariat tuh mungkin karena kan beberapa dosen ini satu pakai variabel A dengan variabel B, ini variabel C dengan variabel A. Nanti dia buat penelitian untuk dia, jadi tiga variabel dia gabung. Dosennya nggak kreatif, nebeng. Ya, jadi kalau kamu mau, ya ajar aja multivariat. Ada yang multivariat berapa tahun yang lalu. Pak, multivariat, ayo multivariat kita cross check nanti kalau sudah cross check dapat tiga variabel, kita lihat variabel mana yang berhubungan, kita pakai regresi logistik, sudah. Makin sulit nggak apa-apa, makin enak kamu maju nggak dosennya kamu pintar. Ya. Makin ribet, makin enak. Ini pertanyaan. Teman saya kan waktu di Malaysia dia pakai DNA computing, pakai S1. Ada yang nanya, nggak ada yang ngerti. Nah, ini dia nanya, apakah ekstrak kulit manggis mampu menurunkan kadar gula darah? Ya. Jadi ceritanya ini dia bikin 3 ekstrak 25, 50, 105. Ada 4 kelompok tikus ya. Jadi dia pengen yang ini. Ekstrak kulit manggis itu diduga hipotesisnya mampu menurunkan kadar gula darah. Jadi dia lakukan penelitian. Jadi tikusnya ini ada 4 kelompok nih, tikus semua nih kan. Contohnya agak banyak ya tikusnya, tapi kalau kamu mungkin seperti ini. Ya. Nah, itu 25, 50, 75 bukan angka yang dipilih oleh kita sendiri. Nanti kamu belajar di metodologi atau tinjauan pustaka berapa sih probabilitasnya. Ada hitungannya ya. Bukan karena angkanya bagus. Pak nanti kalau aku tidak mau Pak 25 aku ini genap 20, 40, 60, 80 nggak bisa kayak gitu. Ya, nanti belajar sama gurunya lah yang paham. Ini saya contoh aja. Nah, dia pakai Krokopak nih. Krokopak ini obat untuk diabetes. Jadi maksudnya gini. Nanti ya, saya nggak jelasin dulu. Saya hitung dulu. Saya pancing logika kamu pas pasnya dapat. Saya nggak jelasin. Intinya ada 4 kelompok, ya. Jadi ada 4 kelompok tikus. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, selama seminggu tikus ini dikasih glukose, diinjeksi. Diharapkan gula darahnya naik. Habis itu dia diintervensi dengan ekstrak. Ekstrak 25 disuntik tiap hari. Nah, selesai diambil gula darahnya, dicek di lab. Dapatlah kadar gula darah. Nah, dari data 4 kelompok ini nanti kita analisa penelitiannya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Yang penelitian lab, boleh nggak? Yang penelitian lab biasanya agak duduknya kayak gini deh. Agak lebih maju karena dia pas berhadapan. Jadi kalau ditanya kenapa farmasi banyak pakai one way, ya bukan karena one way ini penelitian farmasi, ya karena tadi kita nggak mungkin cuma 2 kelompok. Ya. Ayo dong, BMHMG adain ini lomba kemampuan analisis statistik penelitian di Poltekkes Palembang. Aku tantang jurusannya kalau kalian banyak mengungguli kami, serius. Eslom aku bukan ngajar, tapi kalau misalnya aku ngajar mungkin tambah kuat. Serius. Atau Poltekkes lain deh. Apa yang Poltekkes Indonesia? Ada yang lomba analisis statistik tentang penelitian. Nanti kalau memang jadi aku briefing ke penelitian yang lebih lanjut, cara lebih levelnya, bukan cuma ini. Kita lomba nasional. Pak sombong banget Pak, sombong lah. Sombong itu bukan sombong. Setelah kita kerja keras, kita paham, kita akan yakin. Tapi kalau kamu nggak ada persiapan, kamu suruh mundur lah. Ya, serius ya. Nah, datanya seperti ini ya. Datanya ada 4 kelompok kelakuan. Ya. Oke, dia datanya parametrik sudah terpenuhi kan? Lebih dari 2 kelompok benar nggak? Terpenuhi. Nah, yang merah nomor 3 ini kita belum tahu. Nah, itu masalahnya. Kita udah intervensi dapat data nih, darahnya udah diinjeksi, darahnya jadi bawa ke lab tes. Ini bahan pertama ini berarti tikus 1 ya, tikus 1, tikus 2, tikus 3 terus. Saya pakai banyak sensor. Contoh ya, berapa nih 10 atau 20, 15 mungkin ya. Kalau kamu 15 kali 4 60 baru. Ya, kamu. Nangis, nggak ada di rumah. Malunya penelitian katanya. Ayo kuliah di Putri gak semangat tuh. Mana gawe dia sampai kecil lagi gajinya pas tamat katanya. Iya, kelas kesehatan kan mahal ya. Mahal dulu tadi. Kalau mau berhenti sudah tanggung kita itu.
Nah, ini jangan gini ya, artinya kalau kamu masukin ekstrak 25 kemarin ya, kemudian kamu masuk ekstrak 50, masuk ekstrak 75, dulu kopak, nanti kamu analisanya. Biasanya mahasiswa kalau mau ujian kayak itu, nah masukin, cepat-cepat diburu-buru. Salah, kalau masukin data seperti ini saya asal aja. Untuk kita analisa, sini ya, membandingkan, mengcompare, bukan mencari korelasi, salah. Membandingkan. Nah, korelasi ada bivariat. Ada kan bivariat, ada multivariat. Hanya membandingkan dua variabel di depan. Nah, nggak bisa nih, salah kan? Masukin. Ya, ingat ya. Jadi cara membuat variabelnya jangan seperti ini. Tapi kita lihat tugas-tugasnya bagus ya. Mudah-mudahan itu pokoknya dikerjakan itu saja ya. Saya bukan buat saya nggak mau kalau ngajar itu harus satu kesadaran kamu aja. Kamu rasa perlu kamu bikin. Tapi kamu bisa menggarasi diri kamu benar-benar dapat tugas pintar, itu oke. Kalian aja ujian. Itu aja. Karena udah mahasiswa kan, maka itu tinggi. Maka sebutnya mahasiswa. Jangan kayak anak SMA ada belajar. Variabel pertama tuh apa? Kemarin sama kayak gitu ya. Jadi ini adalah kelompok kelakuan. Nomor 2, apa nak? Ada? Saya bilang sama dosen lain, mahasiswa saya nggak pernah telat. Suruh jam 7, kuliah datang lagi, nggak ada konflik. Kenapa? Karena mereka mungkin ya paling nggak ada yang nempel. Tapi kalau saya suruh datang pagi itu saya nggak ngerti. Jangan harap mahasiswa datang pagi. Dia yang doain kita. Teman kalau bapaknya siangan bangun. Ya, artinya ketika kelasnya riuh rendah itu ya introspeksi dulu dong dosennya. Jangan langsung nyalain mahasiswanya. Jadi kalau dosennya udah maksimal, mahasiswa ribut ya mungkin ada hal yang tidak pas, aslinya mati. Nah, ya kelompok kelakuannya ini kita masuk ini. Satu itu glukopak ya. Glukopak itu isinya kalau nggak salah ya, saya tentu metformin kalau nggak salah. Itu golongan diabetes otaknya warna itu. Maaf, lupa ya. Matinya seperti itu. Nah, kan benar kan diabetes jadi ya. Saya juga nggak mau asal-asalan nanti kamu protes lagi. Pak bukan Pak. Glukopak. Pabriknya kalau nggak salah Ika. Ke Ika. 2 itu ekstrak 25 ya. Ya itu nanti kalau kamu buat bagusnya timernya agak lengkap ya. Nah kalau masuk rumah gampang nah. Nah ini kita pasti pakai nominal ya. Nah, tapi ini kalau kadar gula darah tuh nggak pernah jadi di kategorikal, pasti dia langsung angka kan? Ya kan? Paham kan kenapa pilih skala? Ya. Kalau kamu nggak paham, kita mulai lagi dari awal. Nah ini dilebarin aja. Tidak dilebarkan boleh. Ini tidak penting belajar. Kalau banyak yang ingat. Nah, kalau buku banyak nih. Kolomnya harus ini nggak perlu. Kata kanan kata kiri ya nggak perlu. Ini kalau yang dibuat tengah-tengah nggak ada hubungannya juga. Jadi nggak semua harus dipelajari. Kalau terlalu banyak dosen yang ngasih tahu, yang prinsipnya hilang. Baca buku Google. Untuk nyari akhir tungnikat aja 6 reaksi di tetes-tetesin. Nggak ketemu. Sampai selesai praktikum. Padahal cuma KI aja senjatanya. Kita mulai dengan glukopak ya. Nanti kalau view-nya misalnya masih variable kayak ini, nggak masalah, boleh. Boleh nggak Pak tampilnya? Boleh. Ya, mau ditampilkan kayak ini juga boleh. Ada berapa ya?
kan 15. Ujungnya berapa? 20. Berarti ini sampai 15 kan? Ini 2, 30. Nah, kalau saya biasanya saya buat angka dulu. Kalau beda itu nanti susah. Nah, masukin ya. Saya ini ambil datanya ini, saya simpan datanya pun saya mau saya pulang. Ini yang memberikan kalau saya warna merah tidak ada. Ini ya 25 ya. Salah ya. Baru belajar kan materi apa? Kopi teori? Belajar. Nanti harusnya lebih gitu dari Bapak kan? Kalau sudah dapat materinya, kan harusnya ngajari Bapak. Pak itu salah Pak, itu kurang pas harusnya. Mana pada ya? Nah ini kalau di sini kalau lagi masukin datanya, makin tinggi versinya makin ini ya, makin rewel. Tadi udah isi masalahnya. Oh iya 16 ya. Lima ya.
Nah, sudah ya. Jadi kita akan masukin datanya seperti ini, ya. Nanti ini bisa berubah jadi variable. Analisis kita membandingkan, kita banyak komplit, tidak menggunakan korelasi, juga tidak menggunakan non parametrik. Kalau kita gunakan non parametrik, nggak bisa keluar datanya. Kalau kita menggunakan skala sama nih, kamu lihat tampilan ini, yang non parametrik kamu lihat. Opsi bikin aplikasi apa? Sama tampilannya. Sama kan? Iya. Tapi datanya beda. Jadi yang diuji itu adalah kadang masuk sini sama kayak kemarin. Nah, mirip dengan ini benar kan? Iya. Ini masuk sini. Nah, tapi agak banyak nah ini. Rasanya nggak usah buat apa software-nya. Kita bisa pakai LSD, bisa pakai koloni. Dan gua nanti jelasin ya. Tingkat kepercayaannya tetap 0,05 ya, 5%. Biasanya pakai LSD belum sama cookie ada 3 ya. Tapi pakai 2 aja. Nanti saya ajarin apa maksudnya. Kita harus lakukan deskriptif tesisnya, juga kita harus lakukan probability of variant test. Ini adalah tes apakah varian awal atau tidak. Kemudian ini udah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Gak mudah, biasa aja, nggak usah kayak berdesis kayak ular. Takut, nah, masa takut kalau di tangan orang yang tepat aja. Asik. Itu ya. Ini deskriptif, copy ya. Ya, ini deskriptif. Nah, ini kan deskriptif statistik, benar nggak? Tidak mengambil keputusan, tapi dia memberikan informasi. Informasi apa? Oh, jumlah datanya 15, totalnya 60. Rata-ratanya tiap kelompok data kita ada standar deviasinya. Dalam satu kelompok paling kecil 43, paling besar 40. Benar nggak? Deskriptif statistik tidak mengambil keputusan, hanya memberikan informasi. Tadi kan pertanyaannya apakah ada bulan daya kulit manis mampu? Nggak bisa jawab ya. Deskriptif. Nah, kan dapat kan teori deskriptif dengan kenyataan. Tuh, tabel kedua, saya nggak jelasin lagi nih ya. Tabel kedua, ini. Ada sedikit perbedaan tampilan ya dengan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya dia cuma tes kepalanya seperti ini. Saya jelasin kita pakai yang mana itu ini. Ini ada tabnya agak banyak nih. Kalau versi saya pakai versi 25 berapa? Saya ngasih tahunya salah. Banyak sesat ini. Nah, ini ya.
based on kita pakai ini kan ini nilai signya di sini ya. Ini nilai signya di sini apa? Nah, based on apa? Median of it. Kita harusnya based on mean, karena kita compare mean. Ya, jadi kalau yang lama versi sebelumnya dia cuma satu basicnya. Nah seperti ini. Mungkin kalau kamu sempat misal, nah biasanya tabelnya seperti ini. Cuma satu kan? Ya langsung nomor tabelnya seperti ini. Tapi saya pakai versi yang baru. Tapi nggak usah khawatir ya. Jadi yang ini. Tidak tengok Pak. Nah, kita pakai yang ini ya. Based on mean 0,17. 0,0 pihak 0 itu dudukan variasinya itu sama, tapi itu juga berbeda. Jika signya itu lebih dari 0,05, kanalnya 5. Kalau kurang dari tolak ya. Nah, dalam kasus ini dia 0,0 0,017. Itu lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Apa yang terjadi? Malah petaka ya. Iya kan? Kita lihat database-nya. Kalau kita lihat ya, angkanya cantik ya, 455. Gak ada yang aneh. 155, 70, 78. Ya. Kan? Yang angka 25 mainnya di angka 70. Yang angka 50 kisaran 50. Tapi dia buat apa? Data itu tidak homogen, tidak sama. Ini sulit kan? Tapi kalau ini di data yang atraktif 5 nih kayaknya yang berwarna. Kalau di sini ada merah ini. Ini saya refer ya datanya. Tapi jangan kamu berprinsip. Nanti aku ngajarin, nanti pas prinsip kamu refer, nggak boleh. Itu kalau udah masuk kamu tuh udah pinter-pinter nih statistiknya tuh, tapi nggak boleh. Jadi refer. Artinya yang saya ceritakan tadi, ketika ada paparan data seperti ini, tuh kamu lihat statistiknya. Nah, faktanya itu alapannya 0,07 juga. Jangan 0,07 kita nggak pakai media, kita pakai mean, over mean. Kita membandingkan mean, kita membandingkan media. Based on mean, 0,07. Tolak. Ya. Sama nih, kayak soal yang ini. Dia dapat apa? Ini 0,035 ya. Yang keduanya 0,85. Ini setelah saya repair datanya. Itu kita repair. Saya ini yang 55.
Nah, ini kalian yang waras. Saya ngajar yang benar dulu. Garis on min ya, 0,085. Ya. 0,085 itu lebih daripada 0,05.
kalau ditanya sama penguji, apa itu varian? Atau mana? Adalah variasi data Pak. Kalau variasi data itu Pak, varian. Putar-putar jadi itu variasi data Pak. Jadi artinya dalam satu kelompok data, penelitian Pak, dalam satu kelompok data penelitian itu ada sederet data yang bervariasi. Tapi ketika dia dinyatakan partnya sama, variasi data itu nggak boleh jauh dari rata-ratanya. Jadi kalau rata-ratanya 50, kisaran 50, 54, 57, 56. Jadi nanti ke situ ya. Itu ada tanya. Kalau artinya homogene, jadi jangan dipikirkan bahwa ketika dia membuat pernyataan pada sama itu katanya akan sama, bukan seperti itu ya. Kita lihat data ini. Varian adalah variasi data, ini variasi data. Suatu variasi data dari dalam satu kelompok data ini kelompok penelitian. Kelompok penelitian nanti kelompok 4. Ya kan? Dalam satu kelompok penelitian kelompok 75 terdapat deretan angka yang bervariasi, tapi variasinya itu tak boleh jauh Pak dari rata-ratanya. Kalau kita lihat ini kan sekitar 40-an lah ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Ya, dua atau bahkan di rata-rata. X175 kita lihat aja ya, X175 rata-ratanya berapa? X175 itu rata-ratanya 45 ya. Nah, berarti kisaran 45. Kan kita kan min, makanya kita bilang based on min, karena kita pakai rata-rata min, bukan median. Ya, makanya kita pakai sticknya itu yang di sini, yang 0,8. Ya, 0,85. Nah, selesai nih, lanjut kita masuk kedua. Apa kedua benar? Ini ANOVA-nya ini tabel ketiga adalah tabel ANOVA. Kita pakai nilai yang ini. 0,00. Bikin dulu. Ya. Hipotesis itu keempat kelompok data mempunyai data yang kalau hanya itu berarti depan itu isinya berapa? 0,00 lebih dari angkanya. Artinya apa? Kelompok data mempunyai gula darah yang berbeda secara signifikan. Ini kalimat kayak paham nggak maksudnya? Tuh. Jadi tabel ketiga ini apa sih fungsinya? Jadi dia ngomong apa gitu? Dia bilang keempat kelompok data, tadi dulu ya, kamu jangan nyalin atau kerjain dulu, nanti saya jelasin. Fungsinya tabel yang ketiga ini apa? Nah, kalau tabel yang pertama deskriptif, kita tahu ya perbandingannya berapa. Tabel kedua dia melakukan uji ANOVA, apakah dia mungkin nanti tidak homogen. Yang ketiga adalah tabel ANOVA-nya sendiri untuk membandingkan secara umum. Apakah keempat pertanyaannya ya, yang keempat ini, Hanno tuh keempat kelompok data mempunyai perbandingan yang sama. Keempat kelompok data mempunyai perbandingan yang berbeda. Itu hipotesisnya. Kita kan ada dua kopak, ada X25, 50, sama 75 kan. Nah, kenapa dia harus masuk ke tabel ANOVA? Ini cerdas nih orang yang bikin. Jadi gini, maksudnya gini ya. Kalau dia berbeda, maka kita bisa lanjut ke tabel yang terakhir di sini. Namanya multiple comparison. Multiple comparison adalah namanya multiple ya. Multiple itu banyak, membandingkan banyak. Ini kita pakai LSD aja ya. Saya ke bawah sama sih.
Ini multiple comparison. Nah, tapi sebelum ke multiple comparison dia masuk ke tabel ANOVA dulu. Nah, ini bisa ini. Tapi kita harus paham apa ada kayak ini. Ini ada orang 4 lah ya. Ini orang 4. Ini tinggi badannya 70 ke 170, 172, 170, 172. Bukan, maksudnya gini, keempat orang ini dinyatakan tinggi badannya sama. Kalau dia nyatakan A, B, C, D ini sama, perlu nggak membandingkan satu-satu lagi? Nggak perlu kan? Karena dia berbeda, baru kita cari tahu. Nah, ini tabel yang ketiga. Jadi nanti kalau ada penelitian ternyata 0,6 lebih daripada 0,05 ketiga kelompok, keempat kelompok data mempunyai perbandingan yang sama, nggak usah lagi lihat tabel yang ke bawah. Tahu nggak? Ya kan? Pintar ya, dia nanya dulu. Apakah kelompok data itu punya data yang sama, perbandingan sama atau beda? Sama, beda. Baru kita turun. Bisa saja ini 170, 170, ini 150, 145. Kan ada yang sama, tapi keempat kelompok data mempunyai data yang berbeda. Kalau A ke B sama, tapi A ke C, A ke D Beda. apa? Jadi kalau ujian, kalau kamu dapat data penelitian, padanya oke nih, memenuhi. Kemudian dibandingkan keempat kelompok data punya perbandingan yang sama, nggak perlu lagi. Ya untuk apa membandingkan sesuatu yang sama, benar nggak? Ya. Ada 4 orang dengan tinggi badan yang nyatakan sama, apalagi mau dibandingkan. Itu tujuannya tabel yang. Nah sekarang tabel yang ke gimana? Ini yang multiple comparison. Multiple comparison itu multi itu banyak. Multiple comparison ini. Ini apa? Tabel yang terakhir. Dibandingkan karena gula darah. Saya mau uji logika kamu aja ya. Saya mau dulu jelasin. Pertanyaan saya, kalau kamu bisa jawab, ya. Apa? Apa? 50.000. Apa kecil itu? Kalau kamu bisa jawab, kamu nggak usah ikut UTS. Pertanyaan saya ya, kadar berapa yang bisa numbuhin? Enggak, tanya gini. Apakah ekstrak kulit manggis tadi mampu menurunkan kadar gula darah atau enggak? Kalau iya, di kadar berapa? Dari data yang ini coba yang pada data. Pertanyaannya itu, apakah ekstrak kulit manggis tadi kan dia nanya kan? Mampu nggak dia? Berhasil nggak untuk kadar gula darah? Kalau dia jawabnya iya, pada kadar berapa? Wah, ya saya belum ajarin kamu sih. Nah inilah multiple comparison. Dia jadi tabel pertama belum jawab penelitian kan? Tabel kedua belum jawab lagi variannya. Tabel 3 masih belum jawab ya. Tabel 4 baru jawab penelitian. Klik tabel keempat kalau kamu yang angkat tangan, maju ke depan, pakai spidol. Terserah mau solaria apa mau pre UTS, terserah. Apa? Ya, UTS. Jadi kamu kalau saya ikut praktikum lagi UTS. Ya, UTS-nya A. Nah, oke, ini logika aja nih. Kita kan ngomong logika. Kan sudah saya ajarin independent sample test. Nah, sekarang bagaimana mengkombinasikan independent logika sama data yang ada ini? Yang jadi patokan itu glukopak. Ini kan glukopak. Jadi yang mana yang kita bandingin? Jadi kita membandingkan. Pertama kita bandingin ekstrak 25 dengan glukopak, ekstrak 50 dengan glukopak, ekstrak 75 dengan glukopak. Kenapa glukopak yang dipatokan? Karena ini obat. Kalau dengan obat, dia turunnya ini ingatnya di deskriptif.
Ini cara melatih logikanya. Jadi kalau dengan glukopak, gula darah yang naik tadi turun jadi 44. Kalau dengan ekstrak 25 dia turun sampai cuma 75. Ekstrak 50 53 turunnya. Ekstrak 75 turunnya 46. Berarti yang 46 ini mendekati glukopak kan? Dan lihat nilai skipnya baru kita bandingin. Nah, jadi musik komponen. Berapa 25 dengan glukopak? 0,00. Jadi berbeda kan? Ya. 50 0,00. Waktu 75 dengan glukopak berapa hasilnya? 0,235. Di atas lah. Nah, 235 ini ya? Ya. Ya? Ya. Nah, waktu ekstrak 75 dengan glukopak sama aja. 0,235. Berarti tidak ada perbedaan kan? Jadi tidak ada perbedaan yang 75 dengan glukopak. Hasilnya diterima. Oh, berarti ini yang baca. Tapi pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan statistik. Jadi kesimpulan di bab 5 1 kesimpulan. Tadi kan pertanyaannya apakah ekstrak kulit manggis mampu menurunkan kadar gula darah tersebut kan? Kesimpulan 1, ekstrak kulit manggis mampu menurunkan kadar gula darah. 2, pada kadar 75 lah. Pada 75 ekstrak kulit manggis mampu menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Karena nanti pada saat ditanya sama penguji, kalau saya menguji saya tanya nih, ini ekstrak 50 juga jauh gula darahnya dulu 53. Kok kenapa dianggap tidak berkhasiat? Secara mekanisme kerja dia turun Pak 53 ya. Tapi 53 dengan 46 ini belum dianggap sama. Masih berbeda. Nah, itu kan kita baca kemarin kan. Jadi ketika ekstrak 75 itu 46 dengan 44 itu dikomparasi ternyata dapatnya berapa? 0,23 235. Jadi tidak ada perbedaan. Berarti 75. Ya. 0,2 Nah, karena kan bacanya gini nak, bacanya cara bacanya. Membandingkan ini bacanya gini, glukopak dengan ekstrak 25 dapatnya 0,00. Glukopak dengan ekstrak 50 bacanya 0,00. Glukopak dengan 75 0. Jadi ini ekstrak 25 sama aja sih. Saya pakainya yang di atasnya. Pakai ini. Nah, kan multi comparison. Jadi ada A, B, C, D, E kan, A ke B, A ke C, A ke D. Udah cukup. Bahasa cukup lagi. Nah, tapi kan saya ada pakai LSD, saya ada buka pakai benforoni di bawah. Nah, benforoni sama. Ini orang yang nemuinnya. Jadi kalau glukopak dengan 75 dia dapatnya berapa? 0,1. 1 malah ya. 1 lebih daripada 0,05. 1 dia dapat. Kalau benforoni. Kalau tadi 0,23. Jadi pada prinsipnya ini dua metode yang sama, kesimpulannya juga sama. Nanti kalau misalnya kata dosennya, jangan pakai LSD, jangan pakai benforoni, pakai tuki. Ikutin kata dia tuki. Karena kenapa? Waktu dia kuliah dapetnya cuma pikiran. Jangan-jangan. Tapi nanti ada yang ketemu, kamu pakai independen sama kertas ya. Coba nanti kamu satu-satu. Glukopak sama ekstrak 25. Nah kalau itu kasih penjelasan bagus-bagus. Kalau kita pakai panggil, mungkin lebih pas bu, karena ada komputer jadi kesalahan. Jangan kamu bilang, bu salah bu, jangan. Nanti kamu dia tuh waktu kuliah dapetnya cuma itu, dosen yang ngajari pakai independen. Jadi dia beranggapan pakai itu. Repot kalau kita pakai independen sama tes satu ya. Ini ya. Jadi di ekstrak 75 lah dia ya maksimal. Ekstrak 25 dia turun ke ekstrak 50. Kalau kita lihat di deskripsinya ekstrak 50 itu 553 ya. Ya kan? Nah, tapi 53 tuh dengan 44 tuh masih 9 lah ya, 9 poin lebih gitu ya. 9 poin itu sisi itu belum dianggapnya sama gitu. Tapi kalau kita lihat, tapi mungkin secara kinerja obat turun 50 itu udah bagus ya, dari kolesterolnya mungkin 100 190 mogok gitu. Jadi dalam pengobatan bisa saja kita tidak pakai ekstrak yang pekat 50.
Cuman mungkin minumnya lebih lama. Itu aja itu logika ya. Pas implementasi obat ya. Kan kalau efek 25 mungkin terlalu pekat ya. Masih efek 75 ya. Ini apa? Ini ada banyak nggak sampai sini? Ada yang masih bingung nggak tadi kenapa efek 75 yang rahasia? Jadi gini nah, jadi lihat ya, tikus itu ada 4 kelompok. Kan awalnya tikus itu di puasa, kemudian dikasih gula darah, jadi glukose. Mungkin selama 2 minggu, 4 tikus ini dikasih glukose setiap hari. Saya diinjeksi 5 mili. Nah, setelah 2 minggu, baru kita intervensi. Kita kasih 4 macam cairan, glukopak, obat, ekstrak 25, 50 sama. Nah, bagusnya pada saat minggu kedua sebelum diintervensi dicek dulu gula darahnya harusnya. Naik enggak? Kalau dia nggak naik atau gula darah awal berapa? Gula darah setelah diintervensi pakai glukose berapa? Saya gula darahnya 70, dikasih glukose cuma naik 77 kan repot. Berarti itu nggak pas berarti. Jadi pemilihan dosis glukose juga harus tepat. Mungkin glukosenya harus benar-benar toksik, benar-benar banyak, biar gula darahnya naik. Kalau gula darah awalnya 70 naik jadi 77, gagal. Berarti apa? Nggak naik gula darahnya. Jadi harus benar-benar dari 7. Saya 50 naik ke 150. Nah, satu lagi sebenarnya kenapa orang bisa pakai pakai aquades. Takutnya gini, waktu kita pakai aquades turun juga sampai 40, artinya nggak perlu ekstra, nggak minum air banyak-banyak kan? Saya bilang sama mahasiswa, hati-hati pakai glukose. Jangan sampai aquadesnya berkhasiat signifikan lagi. Ya nggak masalah, jadi kalau signifikan kamu dapat obat, nanti karena untuk kasus tertentu minum air situ. Atau CMC-nya juga dimasukkan CMC. Kita pakai CMC apa pakai GS untuk bikin suspensi ya, oksigen bikin suspensi. Nah itu kadang-kadang NaCMC-nya dibuat juga intervensi juga ke tikusnya. Takutnya si CMC ini juga lumayan menurunkan kadar gitu, mempengaruhi. Jadi mungkin kombinasi antara CMC dengan ekstraknya yang membuat dia lebih turun. Ya. Saatnya dia belajar di farmakologi ya. Lebih gitu. Nah, ini ya, ada yang tanya nggak tentang ini? Bingung nggak ya? Silakan. Pak, hasil signifikan itu kan lebih dari 0,05, kalau nggak kurang dari 0,5. Kalau dia ada sama dengan 0,05. 0,05 dengan 0,05? Ya, sama. Oh, sama lebih kecil kan? Artinya gini, 0,05 kan belum melebihi 0,05. Dianggap kalau memang pas nih ya, 0,05000 ya. Kalau saya tentunya sih H0-nya ditolak. H0-nya ya, karena kan bukan lebih besar kan lebih dari. Baru pertanyaan. Dan sudah siap kita dengan jawabannya. Logikanya ada jauh. Kita main logika, logika matematika dibuat kan lebih dari kan. Ada lagi pertanyaannya? Jadi intervensi, jadi yang jadi patokan glukopak di sini. Jadi kalau maksudnya gini, mungkin kadar gula darahnya 110, dengan glukopak itu jadi 40 kan? Kalau glukopak mampu menurunkan 40, ekstraknya menurunkan berapa? Nah kita lihat, di ekstrak 75 yang dia turun sama dengan glukopak. Tuh, ya ulang ya, jadi masuk kita tanya ya. Nah, kita akan